Hai, aku Angelique. Orang tuaku yang memberikan namaku Angelique dan umurku 17 tahun. Sepertinya nama itu berhasil karena aku cewek baik. Aku rajin ke sekolah, nilaiku bagus, dan gak pernah pesta-pesta seperti anak-anak lain. Sepertinya aku bisa diterima di universitas unggulan karena nilaiku bagus. Aku pasti bisa dan jadi lebih dewasa. Tinggal 1 tahun lagi dan aku akan mendaftar ke beberapa universitas top. Orang tuaku sudah siap untuk membiayaiku selama kuliah. Aku sering jadi volunteer untuk resumeku, tapi aku nggak harus kerja. Mereka nyiapin semua hal untukku, dan nggak pernah mengharapkan balasan. Mereka benar-benar hebat. Kami tinggal di komunitas pinggiran kota yang tenang dengan rumah dan pekarangan yang sama. Aku sudah tinggal di sini sejak lahir. Tapi akhir-akhir ini aku mulai mencurigai sesuatu yang aneh tentang salah satu tetanggaku. Semua orang sudah lama tinggal di lingkungan ini. Kami semua mengadakan pesta bersama dan kenal dekat satu sama lain. Kami punya seorang guru yang tinggal di sebelah kami dan seorang petugas polisi di sisi satunya. Kami sangat bersyukur punya komunitas yang sangat akrab. Hal aneh ini terjadi di sekitar rumah Ibu Peterson. Dia itu seorang guru yang tinggal di sebelah. Sekitar sebulan yang lalu, aku melihat beberapa teman sekelasku ke rumahnya. Aku memperhatikan 3 orang dari sekolahku dan pasangan yang aku nggak kenal. Mereka masuk ke dalam untuk waktu yang singkat kemudian keluar dan pergi. Bu Peterson itu guru matematikaku dan beberapa siswa yang masuk ke rumahnya itu teman sekelasku. Awalnya aku kira mungkin dia mengajari mereka. Tapi mereka itu anak paling nakal di kelas. Pergi ke rumah guru 2-3 kali dalam 1 minggu, harusnya nilai mereka jadi lebih bagus, ya kan? Aku ngintai rumahnya untuk nyari tahu apa yang terjadi. Ternyata ini ngabisin waktuku dan aku cuma melihat dari jendela, cuma menonton. Aku melihat beberapa anak datang. Teman mereka menunggu di dalam mobil dan aku lihat mereka di sana nggak sampai 15 menit. Lalu aku perhatiin para siswa meninggalkan rumahnya membawa semacam paket. Ada yang besar dan ada yang kecil. Beberapa siswa membawa tas mereka dan memasukkan paket itu saat mereka pergi dari rumahnya dan yang lain memasukkannya ke mobil mereka. Aku jadi cukup yakin kalau Bu Peterson menjual narkoba. Aku nggak bisa memikirkan alasan lain untuk aktivitas itu, kunjungan singkat dan paketnya. Besoknya di kelas, Byron, badut kelas, dan siswa nilai F sejati mendekati mejanya dan berbicara dengannya seolah-olah nggak ada orang lain di sana. Santai banget. Hei, aku benar-benar membutuhkan lebih banyak barang malam ini. Aku sudah menghabiskan semua yang kamu kasih. Byron melihat ke tanah. Terlihat malu sudah menghabiskan yang dikasih Ibu Peterson kepadanya. Dia tersenyum manis padanya. Datang ke rumahku malam ini dan aku akan memberimu 2 kali lipat. Itu pasti bisa bertahan sedikit lama. Aku nggak percaya apa yang aku dengar. Guruku baru saja memberitahu Byron bahwa dia akan memberinya obat-obatan 2 kali lebih banyak di rumahnya malam ini. Aku nggak bisa menahannya lagi. Aku berlari ke mejanya. Hai, aku panik. Bu Peterson? Oh, dia berbalik menghadapku. Angie, apa yang bisa aku bantu? Aku dengar tentang apa yang kamu berikan ke Byron dan yang lainnya, dan aku juga mau. Bisa aku minta barang yang sama yang kamu berikan ke Byron? Tentu saja, datanglah malam ini jam 5 dan aku akan menyiapkan semuanya untukmu. Aku mengangguk dan melanjutkan hariku. Aku tahu aku akan menangkapnya. Dia akan memberiku sebuah paket dan aku akan melaporkannya ke polisi saat aku membukanya untuk menemukan narkoba. Aku bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual. Mungkin pil, gulma, kokain. Aku akan segera mencari tahu.